Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh Soleha? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Untuk lebih berkahnya kegiatan pembelajaran kita kali ini, marilah kita membaca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada kali ini kita masih berada pada tema 4E, pahlawanku, pada subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku. Kita masuk pada pembelajaran 4. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang tempo dan tinggi rendah nada. Kemudian kita akan menyanyikan sebuah lagu dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu tempo dan nada itu sendiri. Jadi, tempo adalah ukuran kecepatan dalam sebuah lagu. Nah, tempo ini ada 3. Ada tempo lambat, sedang, dan cepat. Berikut adalah istilah-istilah dari tempo itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang nada. Jadi, nada itu merupakan bunyi yang beraturan. Nah, tinggi rendah nada ditentukan oleh besar kecilnya frekuensi. Notasi angka merupakan penulisan satu karya musik dengan menggunakan angka sebagai simbol. Notasi angka akan memudahkan kita untuk membedakan tinggi rendahnya nada saat menyanyikan sebuah lagu. Jadi, Ananda Soleh dan Soleha, ketika notasi angka terlihat seperti pada layar di depan Ananda, maka berarti nada yang kita nyanyikan itu adalah nada rendah. Ketika titiknya berada di bawah. Kemudian ketika notasi angka tidak dibarengi dengan titik, maka nada lagu tersebut adalah nada dasar. Dan ketika notasi angka dibarengi dengan titik, kemudian titiknya berada di atas, berarti nada lagu tersebut dinyanyikan dengan nada yang tinggi. Sampai di sini, semoga dapat dipahami. Nah, selanjutnya, mari kita menyanyikan sebuah lagu dengan memperhatikan tinggi rendah nada. Silahkan Ananda Soleh dan Soleha menyanyikan lagu berikut yang berjudul Syukur dengan memperhatikan tinggi rendah nada dan tempo. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, kita lanjutkan, kita masuk pada pembelajaran 5. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Kemudian kita akan menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya itu sendiri. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, sama seperti halnya manusia, cahaya juga memiliki sifat-sifat tertentu. Ada yang mau tahu apa saja sifat-sifat cahaya itu? Cahaya merupakan kasat energi kasat mata yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Benda yang dapat memancarkan gelombang cahaya disebut sumber cahaya.
contohnya antara lain. Jadi ada beberapa contoh sumber cahaya, yaitu yang pertama matahari, kemudian api, kemudian lampu, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Pokoknya semua benda yang dapat memancarkan gelombang cahaya itu dinamakan sumber cahaya. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, jadi sifat-sifat cahaya itu ada beberapa. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Kemudian, cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Kemudian, cahaya dapat diuraikan. Jadi, inilah beberapa sifat-sifat dari cahaya. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, sekarang mari kita bersama-sama membuktikan salah satu dari sifat cahaya tersebut. Nah, kita akan membuktikan cahaya dapat dibiaskan. Apakah betul cahaya itu dapat dibiaskan? Nah, kita akan buktikan bersama-sama. Nah, pada percobaan kali ini, kita akan membuat loop atau kaca pembesar terlebih dahulu. Nah, kaca pembesar ini dapat kita gunakan untuk melihat objek yang sangat kecil. Adapun cara membuat kaca pembesar sederhana untuk membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan, yaitu Ananda Soleh dan Soleha silahkan menyiapkan alat dan bahan di bawah ini. Yang pertama, silahkan siapkan plastik bening. Kemudian, silahkan siapkan kertas yang sudah Ananda Soleh dan Soleha tulisi. Jadi silahkan menuliskan apapun itu di selembar kertas. Kemudian siapkan botol. Jadi salah satunya saja ya. Kalau tidak punya plastik, boleh menggunakan botol, tapi botolnya itu botol yang datar, bukan botol yang tidak datar ya. Jadi kita gunakan botol yang datar seperti ini, dindingnya datar. Kemudian bahan yang terakhir yaitu air ya. Nah, jika alat dan bahan ini sudah tersedia, maka silahkan Ananda Soleh dan Soleha mengikuti langkah kerja di bawah ini. Nah, ini adalah langkah kerja melakukan percobaan membuktikan apakah cahaya tersebut dapat dibiaskan. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, isilah kantong plastik yang tadi dengan air. Nah, setelah diisi, silahkan kantong plastik tersebut diikat bagian atasnya agar airnya tidak tumpah. Nah, setelah itu, silahkan Ananda Soleh dan Soleha meletakkan kertas yang telah kalian tulisi di bawah kantong plastik tersebut. Nah, silahkan Ananda Soleh dan Soleha melihat tulisan apa yang akan terlihat. Perbedaan ketika tulisan tersebut belum ditempelkan dengan kantong plastik yang berisi air dan ketika ditempelkan dengan kantong yang berisi air tersebut. Nah, setelah itu, ulangi percobaan tersebut dengan menggunakan kantong plastik yang berukuran lebih kecil atau lebih besar, kemudian bandingkan hasilnya. Nah, silahkan Ananda Soleh dan Soleha melakukan percobaan ini dengan mengikuti langkah-langkah yang ada. Setelah melakukan percobaan tersebut,
Silahkan Ananda Soleh dan Soleha menuliskan laporan percobaan dengan menjawab pertanyaan berikut. Jadi tuliskan nama percobaan yang Ananda Soleh telah laksanakan. Kemudian apa tujuan percobaannya? Apa alat dan bahan yang digunakan? Kemudian bagaimana langkah kerjanya? Apa perbedaan antara tulisan asli, tulisan sebelum diletakkan air tersebut dengan tulisan yang terlihat setelah didekatkan dengan plastik yang berisi air. Setelah itu, tuliskan kesimpulan dari percobaan yang telah Ananda Soleh dan Soleha lakukan. Nah, itulah pembelajaran kita pada kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, dapat dipahami dengan baik. Ustazah akhiri pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.